Assalamualaikum teman-teman. Hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 ini bertepatan dengan akan adanya hari libur panjang, yaitu Hari Raya Nyepi. Nah, Hari Raya Nyepi sendiri pada hari keduanya merupakan awal dari puasa Ramadan, yaitu tanggal 23 Maret 2023. Nah, biasanya di adat Jawa itu sering ada acara munggahan dan banyak orang dari Jakarta yang pulang kampung. Gapuraning Rahayu menyediakan 5 armada untuk Kampung Rambutan. Bagi warga yang akan mudik ke kampung halaman untuk merayakan awal puasa bersama dengan keluarga, ada R180, 184, 130, 127 dan 126. Tetapi pada kenyataannya karena berbagai hal maka 127 pindah ke Kalideres dan 130 ini diganti dengan 134. Kemudian yang terakhir setelah 134 berangkat ada 183 yang datang dari Lebak Bulus. Nah, dari beberapa armada itu total yang di Kampung Rambutan itu ada 5. Saya sendiri ikut di R176, dimana ini merupakan keberangkatan yang ketiga. Keberangkatan keempatnya adalah 134 dan keberangkatan kelimanya adalah 183. Ketika saya naik ternyata bangkunya masih kosong, hanya ada 1 penumpang saja dan seperti biasa saya duduk di seat pertama. Nah, di sebelah ada Budiman Premier ya, ini penumpangnya sampai ngantri seperti ini. Bis baru datang langsung pada menerabas masuk. Jarang-jarang terjadi di Kampung Rambutan selain hari raya, tapi untuk yang kali ini Budiman Premier ini sampai ngantri panjang seperti itu. Dan terakhir kita lihat ada yang nggak kebagian bangku. Nah, mbak-mbak yang pakai baju kotak-kotak itu adalah penumpang yang tidak kebagian tempat duduk dan terpaksa harus menunggu Budiman yang berikutnya. Di sebelah juga baru datang itu Doa Ibu yang jurusan Sidareja juga begitu. Baru datang sudah ada saja penumpang yang masuk. Dan ini R176 kita masih menunggu penumpang yang datang. Pengurus Gapuraning Rahayu yang ada di Kampung Rambutan ini aktif mencari calon penumpang sehingga R176 ini segera banyak terisi bangkunya. Di sana Mas Budi sedang berbincang-bincang dengan calon penumpang yang memastikan bahwa keberangkatan bis ini akan sampai ke Sidareja. Nah, ini ada calon penumpang yang baru. Pukul 18.30 bis diberangkatkan dengan total penumpang yang ada di dalam bis 31 penumpang hingga masuk ke pintu tol di Pasar Rebo. Oke teman-teman, kita masuk dulu mau berangkatnya. Untuk kali ini R176 dibawa oleh Pak Amas. Tadi sempat ngobrol panjang sama Pak Amas itu mengenai profesi sebagai personel
Lah bagi Pak Amas sebenarnya yang pertama adalah menghargai para penumpang ya, bersikap ramah dan sebagainya. Premier kelas, jadi ya itu ada jujur gitu, jadi penumpang juga senang dengan kita, dan bis juga jadi akan menjadi langganan bagi para calon penumpang. Ketika kita keluar, di sebelah kanan kita sudah masuk lagi PO Budiman Premier Class yang tadi banyak orang berkerumun berebut bangku. Naiknya calon penumpang ini juga sedikit ambigu ya, karena seberapapun yang ada di terminal itu bukan ukuran jumlah total dari penumpang, karena sebagian besar penumpang justru naik pada perlintasan jalur seperti ini. Ketika kita bertanya kenapa banyak yang menunggu di sini, karena mereka lebih mengutamakan privasi ya, dalam hal ini tidak terganggu oleh adanya ya pengamen, pengasong dan sebagainya. Nah ini juga yang di Pasar Rebo sebelah utara ini banyak sekali penumpang yang di sini ya. Ini ya malah jadi terminal bayangan. Kita memasuki pintu tol Pasar Rebo dan ini adalah kita sudah langsung skip sampai di tol Cikarang. Sangat padat ya, tapi ini masih lebih enteng kemacetannya. Kemacetan tertinggi ada di KM 54 hingga KM 89. Daripada bermacet-macet dan melihat kendaraan yang pada berhenti seperti itu, untuk yang KM 54 sampai 89 saya memilih untuk istirahat. Online dia mau ngajarin burung. Dulu lewat Cirebon nggak Bu? Kalau misalkan lewat Cirebon gue bawa kalau mau bayar. Gimana Bu? Ada minat nggak? Ada sih, cuma berdua nih kagak minat. Iya, udah gede banget kali ya. Ada telepon ngobrol-ngobrol, Jano ada nggak masih? Jano udah nggak ada. Dan saya satu rating tuh paling sisa. Menjelang ruas Kerawang ini keadaan makin ramai, kita disalip oleh bis Budiman. Ya memang sekarang rata-rata bis Budiman dari arah barat ini kencang-kencang ya ke arah timurnya. Mungkin juga sudah ada semacam pembaruan sistem ya di Budiman ya, sehingga bisnya banyak yang jalan cepat. Juga kontrol-kontrol juga dikurangi. Tapi tentu saja kita bisa menyalip dari sisi sebelahnya. Makin ke arah timur ini lalu lintas semakin padat. Dan ini hampir memasuki Kerawang. Sedangkan lalu lintas dari seberang ternyata sangat padat ya, kemacetan panjang terjadi. Budiman menyalip kembali dari sisi sebelah kanan dan disusul oleh mobil patroli. Patroli atau apa itu ya? Bukan ya, tapi plat dinas. Nah ini adalah ruas Bandung. Ternyata di ruas Bandung ini di KM 66 juga sedang ada perbaikan untuk jalur tengah, sedang dicor ulang sehingga dari 3 jalur menjadi 2 jalur, dan ketika masuk ke arah Cipularang menjadi 1 jalur, 1 lajur. Nah ini sedang dicor ulang teman-teman. Semoga sebelum lebaran sudah selesai semua, jadi nanti perjalanan bisa lebih lancar.
Nah, kita memasuki pintu tol Kaliurip dan di depan kita ada truk yang berjalan lambat dan tidak bisa disalip karena jalurnya memang cukup sempit. Di tol Cipularang saya memilih untuk istirahat karena badan juga masih agak kurang enak, dan dari Pak Amas saya dikasih tahu kalau kemacetan di Cipularang itu sampai 6 km, mengakibatkan kita terlambat 2 jam sampai di rumah makan, yaitu pukul 00.30. Di rumah makan pun saya hanya melaksanakan ibadah, terus kita makan Indomie di Warmindo. Ternyata murah di sini, cuma 10.000 sudah Indomie sama telur. Jadi nanti kalau istirahat lagi di Dinarasa mampirnya di Warmindo saja. Dulu pernah ada sajian Indomie itu mie instan di dalam, tapi harganya lebih mahal dari yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang ada itu saya sebenarnya awalnya ragu-ragu, tapi begitu udah mencoba kok lebih murah, ya kayaknya besok-besok makannya di situ saja. Di seberang kita itu sebenarnya masih ada R163 yang berangkat dari Mingguan ke arah Kampung Rambutan. Diberitakan juga kalau di garasi sedang menghidupkan kembali R161 yang akan mengudara bersama Pak Ruhimat nantinya. Baik teman-teman, ini kita sudah turun di jalur Nagrek dan kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya perjumpaan kita, karena saya di jalur selanjutnya akan banyak istirahat juga. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa kapan-kapan. Salam.